Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi di Lampung Dev Academy. Di video ini saya mau membahas mengenai bagaimana sih cara menjadi front-end developer, atau kalau mau jadi front-end developer itu mulai dari mana? Oke, langsung aja saya jawab. Kalau kamu mau jadi front-end developer, mulainya adalah dengan niat. Ya, benar. Dengan niat. Kalau kalian udah niat mau jadi front-end developer, kalian pasti bakal cari gimana caranya untuk jadi front-end developer. Oke, sekarang kita ke jawaban yang lebih yang lebih jelas ya. Di sini ada website namanya roadmap.sh. Kita masuk ke kategori front-end. Kalau kalian mau jadi front-end developer bisa cek di sini. Tapi di sini saya akan coba share pengalaman saya ketika saya menjadi front-end developer. Apa aja sih yang saya pelajari? Yang pertama, kita pasti harus tahu internet ya. Internet, DNS and how it works ini kita nggak perlu expert banget di sini. DNS and how it works, terus domain name, hosting. Yang penting kita tahu aja. Terus bagaimana internet bekerja, terus apa itu HTTP, browser, dan gimana cara kerjanya. Nah, untuk yang ini internet, udah pasti saya belajar internet ini, belajar mengenai hal-hal tentang internet. Ini udah saya pelajari dulu ketika saya mau menjadi front-end developer. Selanjutnya HTML. Untuk HTML saya pelajarin basic-basicnya, terus form, validasi, best practice-nya, terus SEO basic, accessibility. Dulu saya ini sering belajar juga mengenai SEO, jadi cukup paham mengenai SEO. Tapi kalau kalian masih baru belajar, nggak belajar SEO juga nggak apa-apa. Kita masih bisa mempelajarinya sambil jalan. Yang pertama internet, kedua HTML, ini wajib. Selanjutnya ada yang namanya CSS. Di sini saya belajar CSS ya. Belajar CSS, basicnya membuat layout, membuat responsive design, menggunakan media query. Terus dulu itu saya membuatnya menggunakan float, belum mengenal yang namanya flexbox. Terus CSS grid juga itu belum mengenal. Saya masih mengenalnya itu cuman float doang. Yang kita pelajarin yaitu tadi. Nah, dulu sebelum saya benar-benar menjadi front-end developer yang modern gitu ya, saya ini sering banget bikin template blogspot. Kurang lebih saya itu udah punya 10 template blogspot. Nah, saya coba bikin template blogspot. Itu kan ada HTML, CSS, dan JavaScript juga sih ya. Ada CSS, HTML, CSS, dan JavaScript. Di situ saya cukup belajar banyak banget bikin tampilan template blog, gimana tampilan yang disukain oleh orang-orang, yang responsif, yang speednya cepat. Di situ saya belajar banyak banget. Nah, buat kalian kalau belajar mau jadi front-end developer, jangan cuman belajar doang, tapi harus ada praktiknya. Contohnya, kalau saya untuk mempraktikkan ilmu HTML, CSS, yaitu membuat template blogspot. Kalian bisa coba bikin aja tampilan layout website, bisa cloning website. Contohnya kalian bisa coba cloning ini website dari dasar.com. Mana nih? Internetnya lambat nih. Atau website apapun itu yang mau kalian cloning.
kalian bisa coba belajar mulai dari cloning website. Ya, internet, HTML, CSS, oh ya, dan juga JavaScript. JavaScript kalian harus paham mengenai sintak, terus DOM-nya juga kalian harus paham DOM, kalian harus paham gimana cara ngelakuin Fetch API, pelajari juga mengenai JavaScript yang terbaru. JavaScript ES6 ke atas lah dipelajari. Nah, sebelum mempelajari JavaScript, alangkah baiknya itu kalian belajar terlebih dahulu yang namanya algoritma dan pemrograman. Soalnya apa? Karena basic programming itu intinya itu ada di algoritma. Banyak teman-teman atau orang-orang jalan belajarnya itu langsung belajar ke bahasa pemrogramannya. Nah, ketika langsung belajar ke bahasa pemrograman, itu effort kita itu bakal lebih gitu loh. Maksudnya gimana? Karena apa? Karena ketika kita belajar bahasa pemrograman, belum paham mengenai fundamental programming atau algoritma, kalian tuh masih belum tahu yang namanya if, else, terus looping for, while, do while, function, kayak gitu itu masih belum paham. Tapi kalau kalian belajar programming, dimulainya dengan yang namanya algoritma dan pemrograman, itu untuk masuk ke JavaScript bakal lebih mudah. Saran saya sebelum masuk ke JavaScript, pelajarin dulu algoritma. Untuk materi algoritma, kebetulan saya ada materinya dan itu merupakan rekaman live streaming ketika saya mengajari seseorang untuk belajar programming. Nih, kalian bisa coba ngelakuin cloning di website apapun lah. Boleh kalian coba cloning, kalian bikin tampilannya semirip mungkin. Minimal kalian coba bikin cloning website itu ada 3 atau 5 lah, supaya membiasakan diri dengan sintaks HTML, CSS, dan juga JavaScript. Untuk praktik JavaScript juga bisa diterapin ketika kalian bikin cloning website. Selanjutnya pelajarin juga yang namanya version control system. Nah, di sini yang paling umum kita pakainya adalah Git. Nah, selanjutnya untuk version controlnya, untuk yang cloud-nya biasanya bisa pilih GitHub atau GitLab. Ini bisa kalian pilih. Untuk yang banyak dipakai orang sih GitHub. Ini tadi ya, internet, HTML, CSS, JavaScript, version control. Habis itu web security knowledge. Nah, karena saya mulai jadi front-end developer itu ketika setelah lulus kuliah, berarti saya belajar web security. Tentu aja saya belajar web security karena ada kurikulumnya di perkuliahan. Ini pelajarin HTTPS, terus lebih apa ya? Lebih mudah lagi bisa coba mencari materi OWASP. Nah, ini bisa coba pelajari. Habis itu course. Kalau course ini bisa dipelajarin juga. Sebenarnya lebih ke back end. Selanjutnya package manager. Nah, untuk package manager sendiri di sini ada npm dan yarn. Untuk saya pribadi lebih menyarankan kalian untuk belajar menggunakan yarn aja. Tapi ya, kalau kalian mau pakai npm juga nggak apa-apa. Kenapa saya pilih yarn? Karena yarn ini ketika melakukan penambahan package atau install package ini lebih cepat dibandingkan dengan npm. Jadi pertama tadi internet, HTML, CSS, JavaScript, version control, terus security knowledge, habis itu package manager. Ini saya pelajari semua ketika mau jadi front-end developer. Selanjutnya CSS arsitektur dan CSS preprocessor. Untuk dua ini, CSS arsitektur dan preprocessor,
Ketika saya pertama kali menjadi front end developer, kedua ini tidak saya pelajari. Jadi saya nggak tahu dua ini nih apa sih sebenarnya. Nah, jadi kalian bisa nge-skip ini. Yang saya jelasin tadi itu sebagai sharing aja ya. Sebagai bisa dibilang standar minimal lah kalau kalian mau jadi front end developer. Untuk yang dua ini saya dulu nggak belajar, jadi bisa di skip. Tapi kalau kalian mau pelajari malah lebih bagus lagi. Selanjutnya build tools. Di sini ada ke linter dulu, linter and formatter. Untuk linter dan formatter saya mempelajari prettier aja sih. Untuk slint sendiri saya nggak begitu memperhatikan mengenai config-confignya, setupnya. Saya cuman lebih banyak ke prettiernya aja. Untuk linter dan formatter saya lebih banyak ke prettier. Selanjutnya task runner npm script, ya ini untuk menjalanin script npm ya. Ini materi yang mudah, harusnya bisa dipahamin. Selanjutnya build tools, module bundler, pelajari webpack. Nah, untuk webpack ini saya nggak mempelajarinya karena apa? Saya di front end ini saya menggunakan React. Nah, untuk setup awal React saya menggunakan Create React App. Jadi saya nggak perlu nge-setup webpack dengan susah-susah. Selanjutnya memilih framework. Untuk framework sendiri yang saya pakai itu adalah React.js. Dan juga waktu itu ketika pertama kali saya menjadi front-end developer, yang saya pakai adalah state manajemennya adalah Redux. Tapi dulu kalau nggak salah sih Redux-nya ini cuman dipakai untuk state yang global aja, nggak seluruhnya itu pakai Redux. Jadi Redux-nya itu cuma dipakai sedikit banget, lebih banyak pakai state yang lokal. React dan Redux. Selanjutnya modern CSS. Modern CSS kayak style component, CSS module, Emotion, style JSX. Ini saya nggak belajar dulu ketika pertama kali jadi front end developer. Saya juga nggak tahu ini apa sebenarnya, waktu dulu itu nggak tahu. Selanjutnya web component, HTML templates, custom element, shadow DOM. Ini mungkin maksudnya templates yang udah jadi kali ya, templates HTML yang udah jadi. Lanjut aja, ini nggak apa-apa, nggak dipelajari. Selanjutnya CSS framework. Nah, untuk CSS framework sendiri saya malah nyobain banyak banget CSS frameworks. Karena apa? Karena dulu saya sering nyoba ngoprek buat templates Blogspot. Nah, saya banyak nyobain Bootstrap, terus saya nyobain Materialize, terus selanjutnya di React sendiri saya nyobain React Stripe, saya nyobain Material UI, saya nyobain, terus ada Material UI saya nyobain, selanjutnya ada ANTD saya nyobain, terus saya nyobain Semantic UI kalau nggak salah namanya, Semantic UI saya juga nyobain. Tapi dari itu semua saya paling suka sama framework yang namanya Material UI. Karena apa? Karena tampilannya itu material. Nah, ini kalian bisa kalau saran saya bisa pelajari CSS framework salah satu aja untuk lebih memperdalam kemampuan CSS kalian. Selanjutnya untuk testing. Testing juga dulu ketika pertama kali saya jadi front end developer, saya belum tahu bagaimana melakukan testing. Di sini kalian bisa pilih mau testing pakai yang mana, mau pakai Jest, Rect Testing Library, Cypress, dan Enzyme. Ini bisa bebas kalian mau pilih yang mana. Selanjutnya ketika pertama kali jadi front end developer, saya belum kenal yang namanya TypeScript.
Tapi ketika di kantor pertama itu saya langsung dikasih kepercayaan untuk coba mengerjakan project pertama itu langsung menggunakan TypeScript. Jadi saya pertama kali itu langsung belajar TypeScript, dan itu ya nggak masalah sih. Emang sebaiknya kalian ini pelajari TypeScript, soalnya dengan TypeScript ini sangat lebih memudahkan kita sebagai developer, apalagi kalau kita bekerja dengan tim. Selanjutnya ada Progressive Web App. Nah, ini untuk PWA. Saya pertama kali belajar, saya menjadi front end developer ini udah ada kemampuan PWA, tapi nggak sampai expert banget. Sebenarnya untuk PWA sendiri nggak dipelajari dulu di awal juga nggak apa-apa. Kalian bisa tetap jadi front end developer. Yang penting lagi kita pelajarin apa ya? Udah sih kayaknya untuk storage, WebSocket, service worker ini nggak apa-apa, di skip dulu. Yang ini juga di skip dulu, nggak apa-apa. Selanjutnya untuk server side rendering. Untuk server side rendering sendiri saya dulu nggak belajar ketika pertama kali jadi front end. Kalian bisa pakai React JS ditambahin supaya dia bisa jadi server side, atau mau yang lebih mudah kita bisa pakai yang namanya Next.js. Selanjutnya GraphQL. Nah, untuk GraphQL sebenarnya kalian nggak perlu belajar juga kalau mau jadi front end developer. Nggak apa-apa, nggak bisa GraphQL. Tapi dulu ketika pertama kali saya jadi front end developer, saya paham GraphQL. Soalnya saya pernah menggunakan GraphQL untuk mengerjakan project. Selanjutnya Static Site Generator, bisa pakai Next.js atau Gatsby. Nah, untuk dua ini saya nggak pelajarin juga, Next.js dan Gatsby. Oke. Kalau saya ulangin lagi, saya jelasin untuk standar minimal mau jadi front end developer apa aja. Yang pertama, pelajari materi internet, HTML, CSS, JavaScript. Habis itu version control, pilih salah satu, mau GitHub atau GitLab. Terus sangat bagus kalau kalian paham mengenai basic web security. Selanjutnya pelajari package manager, YARN atau NPM. Untuk ini bisa di skip. Selanjutnya lebih bagus kalian mempelajari ESLint dan Prettier. Selanjutnya untuk task runner ini pelajari juga. Webpack nggak perlu. Memilih framework bisa kalian pilih, bisa React, Angular atau Vue. Karena di sini saya expertnya di React, maka saya pilihnya React dan tambah juga state management. Pilih yang umum digunakan orang yaitu Redux, yang paling banyak digunakan orang. Selanjutnya untuk modern CSS skip dulu, nggak apa-apa. Tambahin lagi belajar CSS framework, soalnya CSS framework ini bisa lebih memudahkan kalian dalam melakukan development dan juga lebih melatih kemampuan CSS kalian. Selanjutnya tipe script. TypeScript ini sebenarnya opsional, tapi sangat bagus kalau kalian bisa menggunakan TypeScript. Selanjutnya keep learning. Jadi sebagai seorang front end developer atau software engineer, ini kita nih dituntut untuk terus belajar. Supaya apa? Supaya kemampuan kita itu terus meningkat. Oke. Kira-kira berapa lama untuk jadi front end developer? Dulu saya dari pertama kali masuk kuliah, benar-benar pertama kali sampai selesai kuliah 3 tahun. Itu sebenarnya untuk menjadi front end developer nggak perlu menghabiskan waktu 3 tahun. Karena apa? Karena ketika saya kuliah, materi yang diajarkan itu kan sangat banyak banget. Mulai networking saya juga belajar, habis itu database, habis itu analisis sistem, desain sistem dan lain-lain itu saya belajar juga.
sebenarnya kalau kalian fokus belajar ke di bagian yang tadi saya jelasin aja, kurang lebih kira-kira dengan asumsi kalian tiap hari belajar, dengan waktu kurang lebih 2 jam lah ya, kurang lebih waktu 2 jam, 2 jam sampai 2 jam lebih lah. 2 jam itu kalau penjelasan materi, kurang lebih waktu 2 jam lah ya, anggap aja 2 jam. Kalau kalian tiap hari belajar seminggu 5 kali, Senin sampai Jumat selama 2 jam, perkiraan saya sih seharusnya selama 3 bulan atau 4 bulanan lah, seharusnya kalian udah bisa menjadi front end developer. Ini asumsinya 2 jam itu adalah ada orang yang menjelaskan. Ada orang yang menjelaskan untuk materi-materinya. Kalian bisa, maksud yang menjelaskan itu bisa kalian bisa dapetin misalnya dari video atau dari mentor atau dari yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya nggak cukup 2 jam itu aja. 2 jam itu kan yang tadi saya sebutin kan sebagai orang yang menjelaskan. Kalian butuh waktu lagi untuk menerapkan dari apa yang udah dijelasin orang itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya coba ngajarin seseorang yang benar-benar nol dari yang namanya programming, front end developer. Itu selama 1 bulan dia udah bisa yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. HTML, CSS, dan JavaScript itu dalam 1 bulan, 1,5 bulan lah. 1,5 bulan itu udah bisa. Itu saya ajarin benar-benar dari dasar banget. Dari HTML, CSS, JavaScript. Itu udah bisa bikin tampilan website, cloning website udah bisa. Ya walaupun belum bagus-bagus banget, tapi intinya itu udah bisa. Kemampuannya seharusnya itu lebih banyak coba praktik. Nah, selanjutnya dia mulai masuk materi React.js. Nanti kita bakal belajar materi React.js. Perkiraan saya sih selama 4 bulanan lah. 4 bulanan itu dia udah bisa jadi front end developer. Oke, buat teman-teman semua yang mau jadi front end developer, saya lagi nulis buku mengenai React.js. Di situ saya tulis pengalaman saya yang hampir 3 tahun menjadi front end developer. Saya tulisin di situ gimana best practice-nya, gimana yang kode yang lebih bagus, kode yang clean, kode yang bersih, supaya kodenya ini lebih mudah di debugging. Itu saya tulis semua di buku saya, dan ini bukunya masih dalam proses kepenulisan. Buat teman-teman yang ingin memesan bukunya, bisa hubungi saya. Nanti kalau bukunya sudah rilis, bakal saya hubungi. Oke, mungkin ini aja videonya untuk penjelasan mengenai jalan menjadi front end developer. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang berikutnya.